kepada mereka yang digaji begitu hebat oleh rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Lo jangan duduk di sana dong kalau tidak bisa menyuarakan. Shalom Pak Paul dan shalom untuk semuanya. Terima kasih. Ya, semoga saya tidak salah masuk di channel yang berbeda, Pak. Soalnya tadi disebut ngomong salah masuk, salah ngomong. Iya, soalnya ya kita di sini nasionalis ya. Jadi tidak ada suku apapun karena ya memang itu yang kita perjuangkan. Itu framing mengenai agama, suku dan lain-lain itu yang membuat Indonesia itu kacau balau hingga saat ini. Jadi saya bersyukur kita boleh menyuarakan kepentingan-kepentingan bersama. Yang kita tuju adalah keadilan di Indonesia. Jadi saya tidak mau mencelak-mencelek yang tidak saya kemukakan dari awal. Bahwa Pak KC penangkapan ini adalah secara politik dilakukan oleh mereka yang mempunyai kekuasaan di Indonesia. Yaitu khususnya MUI. Jadi jangan mereka bersembunyi di dalam kenyataan apa yang dilakukan. Sedangkan untuk penangkapan kepada Waloni merupakan suatu balancing sepertinya untuk mencuci otak orang-orang yang lain bahwa ada keadilan di mana Waloni yang udah jelas-jelas ingin menghancurkan dan menfitnah secara luar biasa, barbarik dan biadab yang sampai saat ini kita tidak tahu keadaannya. Mungkin dia enak-enak di dalam atau di luar karena ya, persoalan hukum di Indonesia memang terlalu ruwet. Ruwetnya itu karena tidak diberlakukan secara adil. Jadi mereka yang punya kuasa, merekalah yang menentukan hukum di Indonesia. Sehingga terkesan hukum di Indonesia adalah hukum rimba. Nggak ada hukum di Indonesia. Jadi siapa kuat, dia bisa untuk ini. Jadi model zaman di Amerika yang Wild West. Siapa punya senjata lebih hebat, jago tembak, itulah yang kita ini praktekkan di Indonesia yang seharusnya dalam dunia yang begitu modern, mengaku merdeka, berdaulat, tidak melindungi hak-hak orang lemah. Jadi di sini kan kita bisa melihat, Pak, kronologi penangkapan sudah terlihat bahwa ini sistem gerombolan. Polisi dari Jakarta ke Bali, nangkap Pak KC tanpa pemberitahuan dan tanpa melalui mekanisme hukum. Ini adalah sistem gerombolan yang harus diperjuangkan. Dan hal lain, kenapa sampai saat ini yang diprotes dari dulu, yaitu Somad, dia bebas berkeliaran. Jadi siapa yang mempunyai hak menentukan kebenaran di Indonesia? Dan tetap saya tuntut. Masalah di sini adalah Presiden. Kenapa bungkem sampai saat ini? Ini masalah internasional, bukan masalah belusukan. Lihat pasar beras yang dinaikkan Rp2, itu Pak Presiden masuk campur. Ada baiknya kalau seperti itu. Nah, ini masalah internasional, apalagi di dalam sejarah kebiadaban manusia, baru di Indonesia yang membuktikan bahwa memang rusak negara kita. Seorang pejabat tinggi yang seharusnya menjadi panutan daripada anak buah dan masyarakat, loh, memberikan makanan dari kotorannya kepada seorang yang handicap, tidak berdaya, tidak dipegang pun oleh Marman, pimpinan daripada FPI. Pak KC itu tidak akan melawan karena dia seorang yang patuh untuk apa yang dia yakini. Jadi di sini Pak Presiden tolong, ini masalah kemanusiaan, Pak. Semua orang menangis melihat keadaan ini, siapapun, agama apapun. Jadi kenapa Pak Presiden sampai saat ini bungkem? Apakah ada pembiaran atau apakah karena tekanan MUI, Amin Ma'ruf wakilnya dan juga Anwar Abbas atau JK, SBY. Jadi kita tidak menaruh kepercayaan lagi tentang ketegasan Jokowi dalam hal ini. Tolong Pak, ini masalah kemanusiaan. Dan lagi satu, Indonesia kan selalu yang
promosikan adalah negara terbesar berpenduduk Islam di dunia. Pelaku daripada kebiadaban ini adalah seorang Islam, dan jelas-jelas kok, nggak perlu lagi sebenarnya ada wartawan itu menutup diri juga. Ini sudah jelas, yang dilakukan terukur. Saya karena merasa membela agama, ini sudah jelas biadab. Agamanya dibela, dia sendiri seorang pelanggar hukum. Jadi di mana mata daripada orang-orang pejabat yang masih cerdas? Saya mohon Pak Presiden, Ibu Retno sebagai Menteri Luar Negeri dan juga Kapolri dan Menteri Agama berikan statement bahwa Indonesia tidak menerima sistem kebiadaban yang belum pernah terjadi mungkin di sejarah penyiksaan manusia seperti di Indonesia. Masa kita diam saja seperti ini? Siapapun akan berontak dengan sistem yang biadab yang terjadi di negara yang selalu mengaku toleran. Di mana tolerannya? Yang angkat toleran ini tentu Abbas, ya toleran di kalangan mereka, dan toleran antara Abbas dan Yusuf Kala, mereka kembar, dan semua pejabat-pejabat kadrun dan organisasi serta partai mereka. Jadi minta tolong. Demikian juga saya berharap kepada mereka yang digaji begitu hebat oleh rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Lo jangan duduk di sana dong kalau tidak bisa menyuarakan sesuatu yang penting bagi negara. Gajinya tidak sebanding dengan apa yang kalian perjuangkan. Tidak ada perjuangan terhadap rakyat. Katanya Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian juga MPR harus berbicara. Kalau mainstream media saya percaya karena mereka lebih banyak kompromi, pro kepada siapa yang bisa membayar lebih. Jadi disinilah kita melihat bahwa keadilan tetap dijalankan. Kita tidak melihat suku, agama, ataupun golongan yang ada. Betul, Indonesia, kalau tidak, ya janganlah mempertahankan negara Republik Indonesia. Nggak mungkin. Betul, Pak. Ini bagi fitnah-fitnahnya ngomong saya pengen NKRI ngomong aja itu. Ini benar nih Pak Robert, benar ini. Artinya apa? Kalau kalian sendiri ingin membuat Indonesia cuma satu Islam saja dengan cara yang kurang ajar, mendingan bubar, kasihan. Betul. Dan jangan membela ketidakadilan cuma karena agama, Pak. Kita tidak bicara agama di sini. Nah, enggak, ini contohnya kan yang paling getol kan Khalifah ini kan. Si Khalifah ini yang getol kan. Nah, itu jadi percuma. Buat apa jadi mau satu-satu terus, mendingan pisahan aja. Ya kan? Kan kita dari awal sepakatnya Pancasila. Ya kan? Kalau Pancasila sekarang terus ternyata yang minoritas selalu dikerjain, baik ini bukan cuma Kristen doang, Pak, karena yang Gavatar, yang Islam, yang Syiah Ahmadiyah pun dihajar. Justru itu makanya teman-teman yang dari Syiah Gavatar Ahmadiyah, ayo merapat, segera merapat ke LSM kita. Betul, Pak. Masalahnya juga di sini, Pak. Bagaimana kita bisa diyakinkan pada 2024, karena saya tahu bahwa masih banyak orang-orang yang sebenarnya menghendaki ada kesatuan Indonesia. Tapi masih banyak, Pak. Cuman kan itu tadi, Pak, udah apakah 2024 ini, makanya saya bilang, kalau 2024 ini presidennya masih orang Jawa dan masih Islam, kudu mendingan Papua merdeka saja. Kalau saya mengusung presiden 2024 orang Batak,